Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari proposal PKM yang akan saya ajukan, yaitu mengenai peningkatan produktivitas kerja karyawan yang efektif pada Disbudparpora atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga di era teknologi dan industri modern 1.0. Saya sendiri Barnida Setia Gusranda, NIM B100170267, email bendolselagi@gmail.com. Masuk ke poin pertama, yaitu latar belakang, yaitu kesimpulan dari para pakar yang membahas tentang produktivitas serta industri modern 1.0, yaitu kesimpulan dari 3 pakar yang membahas tentang produktivitas dan industri modern, yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang strategis dari organisasi. Berargumentasi bahwa sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi tantangan. Era globalisasi dinyatakan sebagai era yang semakin kompetitif bagi pelaku bisnis, serta globalisasi berjalan dengan cepat yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi serta telekomunikasi sehingga memudahkan untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas karena tersedianya jaringan karena kemudahan akses informasi serta telekomunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti perihal peningkatan produktivitas kerja karyawan yang efektif di era teknologi dan industri modern 1.0 terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan. Apakah dengan adanya perkembangan teknologi maupun industri di era 1.0 dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas kinerja yang ada pada karyawan Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisis poin-poin yang ada di atas. Masuk ke tinjauan pustaka, yaitu menurut definisi serta indikator untuk peningkatan produktivitas. Menurut Casio, produktivitas kerja adalah pengukur output berupa barang atau jasa dalam hubungan dengan input yang berupa karyawan, modal, materi, atau bahan baku. Menurut Sudha Mariyati, produktivitas kerja menunjukkan bahwa individu merupakan perbandingan efektivitas keluarga, pencapaian unjuk kerja maksimal, atau efisiensi dalam suatu masukan tenaga kerja. Menurut Lutyens, kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Indikator peningkatannya yaitu yang pertama adalah kemampuan pengembangan, yang kedua inovasi, yang ketiga pemasaran, yang keempat modal dan produksi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi serta pengolahan SDM yang baik. Ada 5 karakteristik penting yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu pekerjaan. Tugas atau kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan memberi tanggung jawab. Yang kedua, upah atau gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari upah atau gaji tersebut. Yang ketiga, penyedia atau pengawasan kerja, yaitu kemampuan penyedia untuk membantu dan mendukung pekerjaan. Yang keempat adalah kesempatan promosi. Dan yang terakhir itu adalah rekan kerja yang kompeten. Definisi atau kandungan teknologi terbagi menjadi 4 komponen dalam industri modern 1.0. Yang pertama ada technoware,
yaitu meliputi peralatan atau perlengkapan, infrastruktur. Yang kedua adalah humanware, meliputi pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah infoware, yaitu berkaitan dengan proses atau prosedur dan metode-metode teori secara spesifikasi. Yang terakhir adalah orgaware, yaitu mencakup praktek-praktek manajemen, keterkaitan, dan pengaturan organisasi. Untuk pengaruh X terhadap Y itu sendiri, teknologi diartikan sebagai ilmu terapan dan rekayasa atau sekumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Indikator variabel sendiri, yang pertama adalah disruptive sendir, merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan. Yang kedua adalah konsistensi, prinsip yang tegas, intensitas, dan nilai yang dapat mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan mendatang. Untuk metodologi sendiri, yang pertama ada lokasi penelitian di tempat lokasi penelitian tersebut. Yang kedua ada pendekatan penelitian, yaitu menggunakan metode jurnal atau kepustakaan. Yang ketiga ada populasi, sampel, dan metode sampling. Yang di sini adalah seluruh karyawan atau pegawai dari Dinas Pariwisata. Lalu ada sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Lalu ada penetapan narasumber, yaitu melalui observasi secara langsung. Teknik analisis data, yaitu kualitatif, dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner atau wawancara. Dan yang terakhir adalah uji keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, maka uji validitas dilakukan dengan regulasi metode. Sekian poin-poin serta presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.